Love Jogja and you, Geronimo. Yes, Gajah Muda. Balik lagi nih. Kok suaranya agak beda gitu ya mungkin Gajah Muda ini lagi bener di mana banget. sih? Hari ini kita spesial banget Gajah Muda, kita opening gak pakai spot news ya. Nggak pakai spot news, Bener nggak pakai banget. basa-basi Bener banget banget, ya. Langsung. soalnya kita sekarang lagi di acara yang spesial Gajah Yes, Muda. kita Wah. lagi di Pondok Gonggeng, bukan. Bukan dong, Anda nih bikin ketawa juga. Salah ya? Enggak Gajah Salah. Muda, sekarang kita lagi ada di Ada di Dagadu Jogja Gajah Muda. Bener Wow, banget. spesial karena hari ini ulang tahun ke-29 tahun loh. Wow, umur udah pasti Ren? Umurku masih 17 tahun nih. 17 tahun ya? 17 tahun gimana dong? Dan ya spesial banget kan Cimuda hari ini karena kamu gak cuma bisa dengerin secara radio ya. Yes. Karena kamu bisa melihat juga bentuk kita berdua. Bentuk kita Yang, kita pakai ya. baju baru. Yang ya kan? physically kita seperti bos ya. Oh. Saya sih. Oh terus saya apa dong? Nyicil kalau dari ini? perutnya doang. Pas banget tuh, pas banget. Dan hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mas Mirza. Bener banget Gajah Muda, tepuk tangan dong. Mana nih yang ada di sini tepuk Tepuk tangannya? tangannya dulu Wey. dong, yang rame dong. Oke. Gitu dong. Sebelumnya Gajah Muda, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Mirza. Yes. Mas Mirza ini adalah owner ya berarti ya? Bukan, saya hanya karyawan profesional. Alala, orang kok merendah untuk meroket ya. Berarti Mas Mirza karyawannya, saya CEO-nya. Oh iya. Jadi kita beralih ya Mas ya. Enggak dong. Nanti Berbeda penyiarnya ya. kita berdua Iya. aja ya. Tapi sebelumnya selamat ulang tahun sekali lagi untuk Terima Dagadu kasih. ya. Terima Yang kasih Mas Bagas. ke Pak Oren. 29 tahun. Yes. Betul, hari ini kita menginjak di usia ke 29 tahun. Wow. Ya, Itu- waktu yang ya enggak itu Sama umur saya tuan Dagadu loh ternyata. umur udah masih 17. 17 tahun. 17. Ya ampun, Ya kamu belum ada ampun. apa-apanya. Kamu tuh kurang dewasa tau buat Dagadu. Masih kecil ya. Ya Tapi ampun. mungkin ngomongin Dagadu yang akhirnya usianya udah 29 tahun yang Betul. lalu. Berarti berdiri di tahun 1994. 94. Wow. Mungkin langsung aja, Mas. Awalnya gimana sih kok bisa kepikiran ada- langsung Dagadu Bener gitu loh. banget. Apa mungkin ini waktu 94 ini Mas Mirza masih kuliah atau SMA? Atau mungkin SD? Saya belum lahir. Oh enggak. Wah. Oh berarti emang menang saham ya di sini ya? Saham utama ya? Saat itu saya masih awal kuliah sebetulnya. Tapi Oke. saya ada di lingkungan pada saat teman-teman saya yang senior mendirikan Dagadu. Oke. Betul. Oke berarti Dagadu ini didirikan bareng berapa orang nih? Jadi di awal saya akan sapa dulu selamat hari Senin, Oh, Mas iya. Bagas, Boleh, selamat boleh. hari Senin, Selamat hari Mbak Oren. Senin. Karena itu satu sapaan khas kalau kita datang ke Dagadu di gerai itu Oke. pasti disapa dengan sebutan selamat hari sesuai harinya. Oke. Jadi kalau Oke. karena hari ini hari Senin, jadi saya sambut dengan selamat hari Senin Mas Bagas, selamat hari Senin Mbak Oren. Selamat hari Senin juga. Selamat hari Senin. Kancah muda selamat hari Senin. Selamat hari Senin loh. Ya ampun. Iya. Lanjut menjawab pertanyaan tadi ya, Yes. langsung digas ini. Jadi Dagadu itu berdiri di 9 Januari tahun 1954. Berarti sudah berusia 29 tahun. Wow. Jadi awal berdirinya Dagadu didirikan oleh para founder. Para founder ini berjumlah 25 orang. 25 orang? Ya, dan most of them sebetulnya adalah mahasiswa arsitektur Universitas Gadjah Mada. Oh. Wow. Tapi kenapa terus milihnya clothing gitu loh? Iya, jadi semua itu diawali dengan suatu hal yang tidak sengaja, Oke. tidak direncanakan. Karena kebetulan ke-25 orang founder itu berada dalam satu komunitas. Mereka satu kelompok yang ada dalam satu minat dalam perkotaan, terus kemudian dalam grafis, Oke. terus kemudian memperhatikan dalam dunia tourism. Jadi itu yang buat mereka merasa bahwa itu jadi satu diskusi setiap hari. Oke. Karena mereka kebetulan sering nongkrong juga di salah satu studio namanya Studio Stupa saat itu. Oke. Jadi pulang kuliah kemudian nongkrong bareng di Studio Stupa, karena sering banyak waktu berkumpul muncullah satu ide untuk membuat suatu kan biasanya dari ngobrol-ngobrol nggak jelas. Yuk bikin ini, yuk bikin itu gitu kan. Oke. Terus kemudian salah satu pencetus dan pendorongnya adalah karena saat itu di Fakultas Arsitektur Gadjah Mada, mungkin salah satu fakultas yang boleh datang ke kampus menggunakan t-shirt dan jeans. Oh, oke.
Oke, paling memang lebih santai lah ya. Bawaannya udah santai. Dari- Jadi mereka berusaha untuk mengaktualisasi diri ya. Jadi tidak pengen datang ke kampus beli t-shirt di tempat lain. Jadi mereka Oke. datang itu pengen menunjukkan bahwa ini hasil karya dia. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang menanyakan, kok desainnya bagus ya? Oh. Oke. Desainnya pahin gitu, tahu nggak pahin? Enggak Apa tahu. tuh? Itu bahasa walikan artinya AP. Oh, iya. Pahin tap. Nah, itu kalau anak-anak dulu pasti harus tahu bahasa walikan. Oh iya benar. Ya, akhirnya dia merasa kayak ini jadi satu peluang deh. Tidak ada salahnya kalau kita coba untuk Oke. membuat suatu brand t-shirt dengan nama Dagadu. Karena juga dari kata walikan ya. Dari bahasa walikan, sebenarnya Dagadu dari bahasa walikan bahasa Jawa ya, Hono Coroko. Nah itu biasanya kalau anak-anak muda di masa 80 sampai 2000 awal itu mereka masih menggunakan bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Gojek, bahasa Tongkrongan gitu ya. tongkrongan, Bahasa ngerasani kan. bahasa ngerasani biar teman yang dari pendatang nggak tahu gitu. Iya. Jadi, tapi sayangnya sekarang sudah tidak banyak menggunakan. Iya, makanya tadi sebetulnya apaan tuh nggak ngerti soalnya. Iya, jadi dagar itu artinya matamu. Dari bahasa walikan Hono Coroko, ada rumusnya sih. Nanti kalau pengen belajar bisa kursus sama saya, Mas. Boleh banget kursus. Tapi akhirnya menggunakan nama Dagadu ya sebagai. Betul. Itu berarti awalnya itu ketika udah jadi brandnya atau mungkin emang orang yang pertama itu emang gimana kan Dagadu. Ya karena kita pasti sudah punya barangnya, terus kemudian dikasih merek apa yang gampang diingat. Terus karena kalau kita ngomongin Dagadu itu sebenarnya bahasa mesra, Mas. Quote unquote mesra. Karena itu kalau kita ngomongin di Surabaya itu kan ada bahasa mesra juga. Oh cuancuk kon. Nah, itu. Tapi itu tidak membuat orang merasa marah atau Benar, tersinggung. benar. Jadi sama kalau di Jogja waktu itu kita bahasa keakraban ya, wah Dagadu artinya matamu Mas. Kayak wah Dagadu suwek, matamu suwek lah itu. Tapi itu orang nggak marah karena akan membuat hubungan kita semakin akrab. Jadi dan itu sangat sangat gampang diingat. Bener banget. Orang pasti akan tergelitik gitu. Makanya kita sesimpel bahwa udah namanya Dagadu aja gitu. Karena konteksnya udah bercanda dulu. Konteksnya ya. bercanda, betul. Karena emang nggak sembarangan kan kita bisa ngomong oh Dagadu ya. Orang tua baru kenal. Baru kenal loh. Iya makanya. Jadi kalau Oke. orang sudah sampai menyebut nama Dagadu antar teman tuh level keakraban udah sangat tinggi. Mas. Bener banget, bener banget, bener banget. Jadi Sudah no hard feeling lah. Bener, udah bromance lah ya. Kalau anak Ini sekarang, ya. kalau anak sekarang mungkin sudah nyaman. Gitu. Bener. Nyaman-nyaman oke. ditinggal ternyata. Ini korban tuh sering tuh. Tapi kalau kita agak throwback dikit di tahun pertama tuh Bener banget. suka dukanya. Nah, waktu awal merintis pasti kan nggak gampang dong ya awal merintis karir di bidang branding fashion ya. Iya, bener kan? Nah, itu gimana? Betul. Jadi saat itu kita merasa bahwa dengan adanya Dagadu tuh memberikan dampak yang luar biasa Oke. buat Jogja. Karena kita melihat saat itu mungkin kalau sudah ada sosial media kan viral sekali ya. Iya. Karena kita merasa dengan gerai pertama kita itu berada di Plaza Malioboro. Dulu Oke. namanya Malioboro Mall, sekarang Iya. namanya jadi Plaza Malioboro. Di lower ground hanya sekedar island itu udah responnya cukup luar biasa. Oke. Jadi demandnya cukup baik, orang sampai rebutan, sampai ngantri-ngantri. Kita merasa bahwa saat ini orang itu butuh alternatif merchandise. Oke. Di mana pada saat itu tahun 1994 tuh orang kalau ke Jogja beli oleh-oleh paling beli apa sih? Beli batik, beli gudeg, beli bakpia, beli perak, that's it. Bener. Ya kan? Sementara saat itu kita punya pilihan Yes. bahwa dengan adanya brand Dagadu tuh ada sisi lain, ada perspektif lain pada saat mereka memberikan oleh-oleh. Bener banget, bener banget. Pertama pasti dibutuhin, siapa yang nggak pakai t-shirt? Iya. Ya kan di setiap rumah di lemarinya pasti minimal 2 atau 3 t-shirt. Iya. Bahkan kadang-kadang saking enaknya sudah sobek-sobek buat tidur mana. Oh Iya. tetap, Ya kan? tetap, Ya. tetap. Bolong pun tetap dari dipakai. dari sisi demand is there gitu. Yes. Cuman kita memberikan sentuhan bahwa sekarang kita akan membawa nama Jogja di level yang lebih tinggi. Oke. Jadi orang akan lebih ngerti tentang Jogja Oke. karena kita kebetulan
punya banyak keresahan dan punya banyak hal yang bisa dieksploitasi tentang Yes. Jogja, Mas. Jadi itu yang akhirnya kita merasa wah asik nih gitu loh. Oke. Jogja itu banyak loh, kita bikin desain apa namanya andong, kita bikin desain bis kota, kita bisa bikin desain lampu Malioboro dan semuanya diminati. Wow. Tapi masih ingat gak Mas, katalog pertama mungkin Nah. yang berarti kan awalnya kan dari untuk pemakaian pribadi ya. Iya. Terus Ya. habis itu dikomersilkan. Ya. Nah, katalog pertama masih ingat gak Mas Mirza nih? Waduh, itu awal-awal apa ya? Ada rute bis kota, ada Serius? ada apa namanya? Banyak sih, Mas. Ada Banyak juga banget ya? waktu itu yang kita cukup apa namanya dapat respon baik pada saat kita membuat desain World Cup di USA itu tahun Oke. berapa ya? Saya lupa tahunnya. Oke. Itu kita bikin desain sepak bola asu. Oke. Itu dibalik dari USA dan itu the best seller itu. Best seller ya waktu itu ya? Betul, Dan best itu seller. t-shirt Wow. semua. Iya. T-shirt. Iya, ada juga Jogja Cosmopolitan tapi Waduh. kosnya kos. Kos, ya. Iya, Cosmopolitan kos Kos-kosan karena ya. memang di setiap sudut Jogja itu ada kos-kosan. Bener banget, bener Nah, banget. dengan bener banget. berbagai macam cerita lucunya itu kita eksplorasi dalam bentuk desain. Berarti kalau udah gaduh dulu ini emang desainnya emang dari keresahan atau mungkin yang ada waktu saat itu ya berarti ya? Betul, betul. Oke. Jadi bisa suatu hal yang bersifat tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat Yes. atau icon. Oke. Icon Jogja yang kita akan tonjolkan begitu. Jadi orang merasa wah aku kalau pakai ini merasa I've been there. Ya. Ya, kalau dulu kan orang merasa bahwa saya I've been there itu dengan memiliki kaos kayak I love New York, Benar. I love Singapore. Nah, Benar, di Jogja kita tidak hanya simple I love aja tapi dengan eksplorasi desain grafis dan copyright yang oke gitu. Jadi lebih luas karena kita tidak hanya dengan satu desain. Tapi Oke. kita dengan berbagai macam alternatif desain yang membuat orang merasa pilihannya banyak banget. Oke, Ya, oke. dan Ih, kemudian terbaik. kalau sekarang kan orang merasa kalau I've been there itu hanya dengan sosial media kan. Sekarang Yes. gampang, I've been there gitu. Mereka selfie di resto, di cafe, Benar, mereka merasa I've been benar. there. Nah dulu salah satu I've been there itu ya dengan kaos, Iya, dengan bentuk t-shirt. aktualisasi diri ya. Betul. Oh. Aku pernah ke Jogja nih. Sama kayak kita buktinya sekarang nih. ini kayaknya udah kita Nah. baru pakai kaos dari Dagadu ya. Yes, warnanya Thank you keren Mas banget. Mirza. Thank Dengan you senang banget hati. nih, keren banget loh ini. By the way, papa aku ukurannya XL. Oke. Coba kakeknya ukuran berapa? Semua sebutin sekalian satu keluarga. Oke, tapi kalau dari awal emang ya Dagadu tuh selalu khas dengan desainnya yang emang gambar tangan Iya. dan juga copywritingnya yang jelas. Yang lucu-lucu itu Bener loh, banget, nggak bener sih? banget. Berarti emang dari awal Dagadu ini fokusnya ke desainnya dulu atau ke copywritingnya dulu atau gimana tuh? Dua-duanya sih Mas. Dua-duanya ya dari kita awal ya jadi berarti? tidak mementingkan karena ada beberapa brand di luar hanya sekedar copyrightnya aja. Yes. Ada juga sekedar grafisnya aja. Yes. Kalau kita both antara grafis Oke. kemudian dengan copyrightnya juga. Yang Oke. penting itu harus relevan dengan situasi yang sedang terjadi Benar banget. di saat ini. Gitu. Tapi banget. gimana caranya buat para pendatang nih, misalnya wisatawan buat beli kaos Dagadu bisa relate itu gimana sih caranya? Maksudnya apa triknya gitu dari copywritingnya gitu? Ini salah satu strategi bisnis ya. Berarti kan yang pertama selalu membuat orang ketawa, Mas. Pendekatannya emang lebih fun ya. Iya lebih fun. Jadi itu kan juga termasuk ibadah toh. Buat orang ketawa. Terus kemudian kita berusaha untuk nail the headline. Jadi Oke. membuat copyright yang gampang. Karena Oke. kan orang Indonesia itu kan termasuk malas baca toh Mas. Bener. Tapi kalau membaca judul yang lucu, judul yang seksi gitu kan, Bener, wah bener. langsung Langsung. bisa. Sampai Iya. sekarang tahu. Eye catchy ya, yang kayak gitu-gitu Iya. ya. Terus kemudian yang ketiga ya selalu relevan. Relevan Bener. itu kita harus mengikuti yang situasi apa yang saat ini terjadi. Yes. Makanya teman-teman kita di studio itu harus selalu main Mas. Saya minta untuk main. Benar, benar, Main benar. yang jauh biar mereka tahu apa sih yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Wow, terbaik, terbaik. Keren Tepuk banget. tangan dong, tepuk tangan Tepuk dong dari tangannya sini mana? dong. Nah. Nah gitu. ya Perjalanan Dagadu yang akhirnya sekarang menginjakan kaki yang berumur 29 tahun. Pasti lika-likunya banyak banget ya, Pak, ya. Wow. Naik turun kiri kanan. Pasti Mas, nggak mudah. Apalagi kemarin pandemi. Ngeri banget. Benar, benar. Terus kemarin gimana tuh pandemi kabarnya Dagadu Jogja tuh? Yang pasti kita melihat pandemi sebagai satu ujian ya Mas ya. Oke. Jadi kita juga beruntung bahwa dengan adanya pandemi ini kita mendapatkan satu hikmah.
Yes. Jadi dalam musibah itu pasti ada hikmah. Jadi kita dipaksa sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpikir keras supaya kita struggle gitu. Jadi lo tiap udah berpuluh-puluh tahun nyantai-nyantai, sekarang kasih nih PR nih supaya lo berpikir lebih keras. Jadi dengan adanya pandemi kemarin, akhirnya kita menemukan satu resolusi bahwa kita harus berinovasi, Mas. Iya. Oke. Orang itu tidak hanya dilihat orang yang paling pinter yang bisa survive, orang yang paling kuat yang bisa survive, tapi orang yang bisa beradaptasi itu baru bisa bertahan hidup. Bener banget. Jadi kita belajar dari situ, kita melihat bahwa selama ini kita sebagai produk yang memproduksi alternatif merchandise, target utamanya adalah turis. Iya. Selama Jogja masih menjadi main destination untuk tourism, there is no issue sih. Dagadu akan terus, insya Allah akan ada. Tapi begitu kemarin kita menghadapi pandemi, toko kita buka, tapi sopo yang toko? Iya sih. Nggak ada yang datang. Bahkan jalan di depan Malioboro ditutup, Mangkubumi ditutup. Jadi orang pengen pergi ke Jogja pun nggak bisa, Mas. Bener banget. Apalagi pas awal-awal pandemi, pasti serem ya mau ketemu orang aja juga. Iya, Betul. pembatasan. Iya. Orang tuh mau ke Jogja juga takut, Bener orang banget, wisatawan bener kan. banget. Itu Betul. dia. Terus memang kita sudah gencar juga di marketplace. Kita punya website, ada di marketplace, tapi kita melihat dari culture dan behavior orang atau customer kita itu merasa kalau beli produknya Dagadu harus tadi kan, I've been there. Iya. I have to go to Suasananya. Jogja. Karena emang Bener-bener. oleh-oleh. Oleh-oleh. Bener. Jadi orang beli di online hanya kalau untuk kepepet. Iya. Untuk ngasih hadiah ulang tahun, untuk kebutuhan yang mendadak. Tapi itu tidak bisa sustain. Akhirnya kita berpikir bahwa Dagadu harus mulai berada di satu kaki lagi nih, mendua. Tadinya kita sebagai produk alternatif merchandise itu akan tetap terus kita fokuskan. Kemudian berikutnya di tahun-tahun ke depan kita akan berada di produk fashion, daily fashion, daily wear dan apparel untuk bisa memenuhi kebutuhan fashion sehari-hari para pelanggan kita. Itu yang pengen kita kembangkan ke depan, begitu, Mas. Berarti sekarang udah nggak cuma t-shirt lagi nih ya? Yes, Soon ya? betul. Jadi kemarin selama tahun 2022 itu menjadi kawah candra di mukanya kita. Kita belajar untuk keluar dari zona nyaman kita yang kalau kita ngomongin desain t-shirt, kita bikin t-shirt tuh udah di luar kepala istilahnya. Tapi kita mulai berani bikin sweater seperti ini, kemudian kita bikin coach jacket. Itu supaya kita belajar nih nanti kalau kita sudah benar-benar fokus running di daily fashion, kita sudah bisa. Tapi produk yang akhirnya udah dikeluarkan sama Dagadu Jogja itu apa aja sih? Yang pertama itu yang sangat fenomenal, itu sebetulnya varsity jacket. Ya, varsity jacket itu saat itu memang di tahun 2022 bulan Juni atau Juli lah kita mulai launch, di mana saat itu mungkin brand-brand besar belum bikin. Seperti biasa nggak bisa sebutin nama lah. Sekarang mereka baru bikin dan banyak gitu ya. Kita bikin pertama kali dan itu sangat fenomenal karena dalam waktu cukup pendek sudah sold out. Wow. Nah, bahkan di secondary market produk kita bisa dijual dengan harga lebih tinggi ya? Betul. Jadi ya di situ kita merasa pede, kita merasa confident, wah kayak kita bisa juga ya untuk mulai head to head berada di industri fashion. Benar. Di fast fashion, daily fashion. Wah, cocok sini masuk ke market Betul. yang daily fashion. Ya, nih. kita sudah pede lah sekarang, sudah cukup belajar. Dari situ kita mulai fokus nih, mulai mengembangkan, kita bikin jersey, kita bahkan pernah bikin jersey juga berarti? Bikin jersey, kita bikin running jersey untuk olahraga, orang suka lari gitu kita bikin. Terus kita bikin coach jacket, kita bikin varsity, bikin hoodie, bikin sweater, terus kemudian bikin sendal, bikin waist bag, bikin tote bag, bikin cap. Bikin tracker cap, wah pokoknya semua dibikin. Emang jadi inovasi baru betul, ya buat betul. Dagadu Jogja. Akhirnya sekarang akan menuju ke fashion. Yes. Menuju ke daily wear, daily fashion, daily fashion gitu. Dimulai kapan nih kira-kira? Rencananya kita benar-benar sudah akan mulai fokus mengembangkan di tahun ini sih, 2023 ini. Kemarin kita 2022 sudah belajar cukup banyak meng-create suatu produk fashion dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah tahun ini kita benar-benar mau rilis satu brand baru mungkin. Waduh, apaan nih?
Apakah ini spesial di umur yang ke-29 dengan jauh Nah, Dagadu pas akan banget tuh. meluncurkan sebuah adikmu. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Iya kan, tapi bisa disenggol nggak nih Mas? Nah, Kalau dari sisi brand saya belum bisa rilis, cuman saya agak pengen meremind flashback. Jadi kalau ngomongin Dagadu kan tidak hanya Dagadu. Dagadu sendiri sudah punya beberapa sister brand. Oke. Kita punya Dagadu sendiri yang tadi bercerita tentang Jogja. Oke. Kemudian karena demandnya cukup bagus, banyak orang datang menanyakan baju untuk anak. Akhirnya Yes. kita bikin brand Dagadu Bocah. Oh, oke. Itu berarti Iya. khusus untuk ya anak-anak gitu ya berarti. Anak-anak ya. Kemudian kita juga bikin brand DGD. apa itu? Beda. DGD itu bedanya adalah kita berusaha untuk memberikan edukasi secara tidak langsung ya. Kita pengen punya misi bahwa kita tidak hanya mikirin bisnis, tapi kita juga ngomongin tentang budaya, Oke. ngomongin tentang culture dan nature tentang Indonesia, Mas. Jadi desain DGD itu lebih banyak bercerita tentang bagaimana supaya orang makin pinter dan paham dan cinta budaya Indonesia. Wow. Berarti ini nggak cuma Jogja terbaik. tapi Iya, Indonesia secara jadi general. kalau ngomongin DGD itu tidak ngomongin Jogjaan sih, tapi ngomongin Indonesia. Oke. Wow. Jadi desain-desain kita tuh banyak sekali bercerita tentang harimau Sumatera, orang hutan, terus kemudian kita salah satunya kemarin bikin jersey dengan motif hiu paus. Oh, oke. Terus kita bikin gambar Rafflesia Arnoldi. Jadi supaya orang ngerti, oh ternyata Indonesia tuh ada flora dan fauna yang sedemikian hebat. Terus kita bikin tari jaipong dalam bentuk desain. Dengan desain-desain yang lucu juga nggak? Desainnya tidak lucu, kita lebih ngomong pakem ya. Kalau ngomongin budaya kan kita tidak boleh selalu diplesetkan. Jadi Iya, benar, itu yang kita supaya jaga jangan sampai salah. Jadi kita butuh riset dan development yang cukup kuat kalau meng-create DGD. Tujuan kita karena pengen supaya halayak masyarakat Indonesia terutama para mudanya itu cinta untuk memperhatikan kembali budaya Indonesia. Oh, Keren oke. banget. Terbaik. Yes. Kayaknya udah pasti banyak banget lika-liku yang udah dilalui sama Dagadu. Yes. Salah satunya adalah pembajakan. Benar, ini juga Benar ada yang banget. nanya Bener, nih pas di banget WhatsApp. ada yang tanya karena banyak banget pas dulu saya juga masih ingat waktu saya masih SD SMP. Iya. Saya tuh juga pernah dapat oleh-oleh dari Oke. keluarga saya yang dimana menggunakan nama Dagadu tapi kok kelihatannya tidak ori gitu loh. Bukan Dagadu Bukan ya, Dagadu. dari segi bahan dan lain sebagainya ya. Memang Mbak Oren, Mas Bagas bicara mengenai masalah plagiarism atau pembajakan itu salah satu PR terbesar kita. Terutama di 10 tahun yang lalu. Itu menjadi satu tantangan terberat karena secara masif produk kita itu di-copy, dibajak lah istilahnya. Wow. Dan itu kita merasa sedih karena melihat bahwa ternyata kita tidak menyalahkan mereka. Di awal kita tidak against mereka, tidak untuk melawan mereka secara head to head atau keras Secara gitu ya. straight gitu ya. Kita merasa bahwa ini sama-sama orang cari rezeki, Oke. sama-sama hidup di Jogja. Pentingnya adalah bagaimana kita mengedukasi. Oke. Ya mengedukasi karena kan kenapa Dagadu itu dipalsu? Karena demandnya cukup besar. Yes. Yes. Kemudian mereka merasa ada kesempatan nih, ada faktor ekonomi yang mereka pengen memanfaatkan. Oke. Nah, yang saya cukup sedih adalah di mana ternyata para konsumen kita itu belum bisa saat itu ya hanya sekedar merasa mendapatkan barang yang murah Iya. tanpa melihat bahwa proses desain, proses hasil karya kita bisa menciptakan satu desain kaos itu butuh proses. Iya. Bahkan jangankan ngomong desain, ke belakang ya, kita di belakang itu banyak sekali para karyawan yang sudah sepuh-sepuh, para penjahit, para tukang sablon yang itu sudah bekerja puluhan tahun. Wow. Dan itu orang-orang Jogja semua, orang-orang asli, ibu-ibu yang kita ajak untuk ayo memberdayakan mereka dari tukang jahit, tukang sablon, dan itu udah bekerja puluhan tahun, Mas. Nah, ini kalau misal sampai di bypass gitu ya, dipotong kan berarti menutup rezeki mereka juga. Iya. Itu dari upstream, dari hulunya. Hilirnya adalah para karyawan. Kita banyak sekali melibatkan para mahasiswa untuk menjadi garda depan. Itu para mahasiswa masih semester 4 kita ajak untuk mereka bisa berkarya. Yes. Paling tidak mereka punya bekal. Pada Oke. saat mereka nanti lulus kuliah,
sudah merasakan dunia bekerja itu seperti apa. Oke. Karena di situ kita juga memberikan training untuk memberikan service yang baik. Yes. Mereka bisa melakukan handling objection atau kalau ada masalah dengan karyawan itu seperti apa. Oke. Bisa bagaimana ngontrol stok produk untuk iya. dijual, bagaimana mereka bisa mengatur barang supaya secara merchandising bagus. Dan itu para mahasiswa, ya, di mana mereka butuh tambahan uang saku. Iya. Nah, para pembajak-pembajak itu tidak pernah merasakan hal itu. Mereka hanya Benar. tinggal mengcopy, terus kemudian mencetak. Yang berikutnya adalah kualitas. Iya Pasti, jelas dengan banget. harga yang jauh di bawah, ya kalau misalnya dicuci 1, 2, 3 kali ya pasti ke laut lah. Hilang. Udah pasti bahkan nggak cuma hilang sablonnya tapi lepas jahitannya. Benar. Nah, itu yang saya minta untuk paling tidak kita sama-sama yuk saling menghargai. Jangan hanya sekedar istilahnya mendapatkan harga yang murah dan itu bangga. Kualitas juga perlu diperhatikan. Apalagi dalam satu brand itu di belakangnya banyak sekali orang-orang yang ikut terlibat. Yes, benar banget. Nah, kita merasa bahwa sekian lama untuk merasakan Dagadu diciplak. Kita merasa bahwa saatnya ini kita memberikan edukasi. Kita memberikan pemahaman. Kita ada istilahnya waktu itu program namanya Tancep Kayon. Tancap kayon. Tancep Kayon, Tancep Kayon itu kalau di wayang, Oke. di wayang itu kalau misalnya pas terakhir tuh nutup dengan gunungan. Iya, oke, gunungan. oke. Geber. Itu istilahnya kita berusaha untuk melupakan masa lalu, Oke. tapi kita menatap masa depan. Wow. Ya, jadi kita ajak mereka para istilahnya orang-orang yang selama ini berbisnis atau bekerja menjual produk-produk Dagadu palsu, kita edukasi. Oke. Ini loh Mas, resikonya kalau nanti kalian tetap menjual produk palsu itu ada punishmentnya. Yes. Ada denda kurungan dan denda secara financial juga cukup besar. Benar. Iya, Karena emang semuanya diatur sama negara. Ya, Iya. untungnya kita udah ada undang-undang itu. Yes. Jadi kita ngajarin mereka bahwa risikonya cukup besar untuk menjual produk bajakan. Terus kemudian kita kasih solusi. Sekarang kalau misalnya Anda pengen melakukan sesuatu di luar menjual produk palsu, mau butuh apa? Butuh pelatihan apa? Butuh bikin apa? Kita bantu Mas. Kita akan carikan. Serius? Iya saat itu. Dagadu di saat itu Iya, melakukan seperti kita itu. ngerangkul mereka. Tepuk tangan dong. Keren banget, keren banget. Keren banget. Jadi kita selalu menggunakan cara-cara yang penuh dengan cinta, Mas. Wah, tayang. Ya jadi ya itu tadi artinya kita istilahnya tancap kayon, yuk kita lupakan yang lalu, kita langkah ke depan. Gitu. Jadi kita berikan solusi juga buat mereka supaya mereka bisa berkarya, bisa menghasilkan dan kita juga bantu untuk memberikan solusi. Dan Dan pada akhirnya akhirnya- terjawab sudah ya Dan sekarang Iya. sudah terlihat bahwa tidak semasif dulu. Yes. Sudah kalau dulu kan orang turun dari bus, turun dari stasiun selalu Ditawarin. mari Mbak ke pabriknya Dagadu. Iya. Tapi dibawanya ke satu pasar ngasem Iya. gitu ya. Padahal pabrik Dagadu kita nggak pernah punya pabrik di sana sih Mas. Minta diantarin ke Dagadu, emang kita bisa menemukan Dagadu di mana aja nih Mas? Dagadu saat ini kita ada 4 cabang, Oke. ada 4 gerai di Jogja, yaitu di Jogetorium, Oke. di Rejowidangun Kota Gede. Yes. Terus kemudian kita ada di Dagadu Mangkubumi, Mangkubumi. Oke. itu di Selatan Tugu, depannya Hotel Grand Zuri, itu gerai terbaru kita. Bener banget. Baru setahun Arah lebih lah, Gebongan ya, setahun lebih. Terus kemudian gerai kita yang paling old school itu di Plaza Malioboro. Wow. Oke. Di lower ground kita masih ada di ya sana. sampai sekarang. Terus kemudian kita ada lagi di alun-alun utara Oh iya. di Sobo Harsono. Pas pengkolan itu. Iya. Wah, pengkolan. Betul. Ya. Kalau teman-teman yang di Jakarta, kemudian di Bandung dan di Malang kita juga ada. Serius? Ada. Kita ada di Sarinah. Oh iya. Ya, kita ada di Sarinah Tamrin di Jakarta, kemudian di Sarinah Bandung dan di Sarinah Malang. Kalau Beli online online. bisa juga kan berarti ya? Online juga ada kita di marketplace. Ada di Ada toko hijau dan toko orange. Oh, oke. Dan Kalau kita website? ada website juga di dagadu.co.id. Oke, dan Wow, kita bisa bisa banget tuh. melihat-lihat katalognya ada di Pasti, Instagram juga ya? pasti. Ada di Instagram, di Instagram di Dagadu.
Dagadu. Iya. Oke. Jadi Dagadu emang Kancah Muda. konsepnya Dagadu di mana-mana ya berarti ya. Benar banget. Dan sekali lagi selamat ulang tahun buat Dagadu yang ke-29 29 tahun. Iya, terima kasih, Mas Dan sudah Bagas, banyak banget Lauren. Kancah Muda yang masuk buat ngucapin dan juga Wow. tanya-tanya Kancah Yes. Muda. Dari namanya Nadio Andromeda. Jadi Oke. katanya Nadio Andromeda. Nadio pengen tahu dong Kak, apakah Dagadu udah go internasional? Mas Ya, Nadio, oke, terima oke. kasih pertanyaannya. Ada rencana itu untuk kita go internasional. Mudah-mudahan sebenarnya plannya pas kemarin sebelum pandemi kita mau ada rencana untuk go internasional, tapi tertunda. Mudah-mudahan tahun ini ya ada jalannya. Tapi itu akan jadi satu rencana utama kita karena sudah didiskusikan, sudah diplankan. Tapi kemarin ada pandemi, jadi kita undur waktunya. Iya pokoknya. Ada lagi yang masuk nih Ada dari lagi siapa nih? Mahdi. Oke. Namanya. Dompet Legend Dagadu akan selalu di hati. Awet dan juga memorable. Kayaknya kemarin ada post bakal dirilis ulang ya. Betul. Dompet Legend itu emang benar-benar legend sih karena Oke. pada masanya itu menjadi satu kebutuhan fashion anak-anak waktu itu. Oke. Jadi pada saat kemarin kita kepikiran untuk merelaunch itu bahkan di Twitter cukup viral. Iya, iya. Kemudian pada saat kita rilis, kebetulan sudah nih 2 bulan 3 bulan lalu kita sudah rilis dan dalam waktu less than 10 minutes sudah sold out. Yang warna merah itu udah langsung habis. Less than 10 minutes. Itu sudah sold out. Nah, tapi kalau misalnya kapan kita mau merilis lagi kita akan rencanakan. Cuman kalau teman-teman pengen mencari warna di luar warna merah masih ada sih di gerai. Masih ada. Oke. Dan satu lagi Ran, siapa Ran yang beruntung Ada lagi nih ya? dari Andika Potorono. Selamat hari jadi yang ke-29. Terima kasih. Semoga Dagadu tetap eksis menjadi salah satu ikon oleh-oleh dan Amin. cenderamata di Jogja. Amin. Terima kasih, Mas Sekalian Andika. ingin bertanya apakah Dagadu ada rencana menambah toko atau ada bikin suatu event rutin mungkin? Ya, kalau untuk menambah toko jelas kita akan menambah berapa titik baru baik di Jogja maupun di luar Jogja. Kita akan menambah gerai. Nah, ditunggu aja kapan dan di mananya yang pasti kita akan update melalui sosial media kita juga dan di website. Terus satu lagi apa ya tadi? Event-event kolaborasi kita juga banyak sekali terlibat dalam musik seperti Ngayog Jazz kita juga ada dan ke depan kita juga semakin banyak kolaborasi dengan beberapa brand dan UMKM lokal. Oke. Kalau kolaborasi bersama band-band gitu bisa nggak? Bisa banget. Wow. Bisa banget. Pintu Dagadu terbuka lebar. Sangat terbuka, sangat terbuka. Tapi sekali lagi terima kasih banyak Mas Mirza Senang yang sekali. udah mau cerita-cerita. Terus tadi mungkin ini buka dapur Siti yo Kancah Muda ya. Benar banget. Silahkan dipelajari apapun itu yang kamu dapatkan. Dan sekali lagi selamat ulang tahun. Terima buat kasih, Dagadu. Happy Mas Bagas. Tepuk tangan Lauren. dong Tepuk buat Dagadu. tangannya mana? 29 tahun. Wow. Semoga semakin jaya. Jaya. Ada tagline-nya mungkin. Kalau untuk Dagadu itu kita berusaha untuk selalu smart, smile, and Jogja. Wow. Smart Smile and Jogja. Wow. Smart Smile dan Jogja. Kancah Muda, stay tune on Playground. Make it fun. 106.1 Geronimo FM. The real sound of Jogja. Geronimo FM.